Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan nila ya, atau benih ikan nila yang layak masuk ke sistem bioflok ya teman-teman ya. Benih seperti apa sih yang bisa masuk ke sistem bioflok? Oke, sebelum kita bahas tentang benih yang layak atau yang bagus untuk masuk ke sistem bioflok, saya ingin menjelaskan dulu sedikit apakah itu sistem bioflok ya, teman-teman. Sistem bioflok itu sistem yang menguraikan pakan ya, atau kotoran ikan ya, bisa menjadi makhluk hidup dan dapat dimakan kembali oleh ikan itu, atau bisa menguraikan pakan ya teman-teman ya. Apa aja ya yang terkandung dalam sistem bioflok itu ya teman-teman ya. Yang terkandung dalam sistem bioflok itu ialah berupa garam ya, aplikasinya ya teman-teman. Garam ya, lalu menggunakan kapur dolomit dan menggunakan probiotik, lalu menggunakan molase ya, atau limbah gula. Itu nanti saya jelaskan juga ya. Gimana sih, sebenarnya sudah ada ya di video saya ya tentang gurami bioflok ya. Cara aplikasinya sampai perawatan airnya ya sudah ada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti channel Pengusaha Muda ini sudah tahu lah ya sistem bioflok ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang benih ikan nila yang layak masuk ke dalam sistem bioflok tersebut ya. Yang pertama itu benih yang dihasilkan oleh indukan ikan yang berumur 8 sampai 9 bulan. Kenapa ya? Harus ikan itu indukannya berumur sampai 8 atau 9 bulan. Karena semakin matang usia ikan itu atau indukannya, maka benih yang dihasilkan ikan itu akan semakin bagus ya teman-teman. Jadi tingkat kematangan itu harus diutamakan, karena ikan nila ini di usia 3 bulan pun dia sudah mampu bertelur. Jadi itu kualitas benihnya sangat tidak bagus. Jadi kenapa kita mengambil bibit ikan atau indukan ikan itu di usia 8 bulan? Karena demi kematangan ya, demi kematangan ikan itu tadi untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Itu yang pertama teman-teman, yang layak masuk ke sistem bioflok ini. Karena memang harus yang berkualitas ikannya. Karena sistem bioflok ini sistem yang memainkan bakteri. Apabila kita salah melakukan manajemennya, maka ikan itu akan terserang penyakit dan gagal panen ya. Lalu setelah sistem benihnya tadi sudah matang ya. Lalu selanjutnya ukuran ikan harus sudah besar ya. Untuk pemula ya, harus sudah besar, kurang lebih ya sekitar 2 inci lah teman-teman ya, sekitar 2 inci. Kalau 2 inci itu kemungkinan beratnya bisa sampai 100 sampai 150 gram ya. Jadi untuk ukuran ikannya pun harus seragam dan harus yang sudah besar, karena menghindari dari segala macam penyakit ya, atau daya tahan tubuh ikan itu sudah semakin kuat. Semakin besar ikan itu, maka daya tahan tubuhnya sudah semakin kuat ya. Lalu selanjutnya, setelah kita ingin memasukkan benih ya ke dalam sistem bioflok, ke dalam sistem yang sudah kita aplikasikan dengan menggunakan garam ya, lalu menggunakan kapur dolomit, menggunakan molase dan probiotiknya ya. Ikan yang mau kita masukkan itu harus kita karantinakan dulu ya, harus kita karantinakan dulu ke kolam yang lain ya, atau kolam yang hanya diisi dengan air garam ya. Kolam yang hanya diisi air garam kita karantinakan dulu selama 5 hari ya. 5 hari sampai 7 hari atau sampai seminggu. Paling lama 1 minggu. Kenapa harus kita karantinakan? Karena apabila ada ikan yang terserang penyakit masuk ke dalam sistem yang kita buat tadi atau sistem bioflok, maka
penyebaran penyakitnya akan semakin cepat, ya, akan semakin cepat. Jadi sangat berbahaya untuk teman-temannya tadi. Apabila terserang penyakit satu, untuk penyebaran penyakit ke teman-teman itu sangat cepat, ya. Jadi berbahaya untuk kita pemula. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus kita pikirkan juga ya untuk penebaran benihnya. Jadi itulah ya, benih ikan ini yang layak untuk masuk ke dalam sistem bioflok itu bibit yang berkualitas. Yang pertama tadi, lalu yang kedua, ukurannya harus seragam ya, kita buat seragam dan besar ya, dan udah ukuran 2 inci. Itu yang layak masuk ke dalam sistem karena dia langsung dapat menguraikan pakan atau langsung menghasilkan N ya, atau menghasilkan plankton ya, dan bisa dimakan kembali oleh ikan itu tersebut. Setelah ukuran besar, jangan lupa juga kita karantinakan ya. Kita karantinakan ya. Setelah kita karantinakan baru boleh masuk ke sistem biofloknya. Setelah masuk ke sistem bioflok, kalau ikan sudah dipastikan sehat semua, mudah-mudahan tinggal masa pemeliharaan itu lancar sampai panen teman-teman. Kalaupun memang ada mati 1-2 ekor. Jadi seperti itu. Itu yang sangat menunjang keberhasilan dalam budidaya ikan nila ke sistem bioflok. Jadi inilah benih-benih yang berkualitas yang saya bilang ke teman-teman ya. Ukurannya harus matang indukannya ya. Jadi mungkin sampai sini dulu penjelasannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Bisa menginspirasi lagi buat teman-teman, bisa lebih paham lagi tentang budidaya ikan air tawar yang menggunakan sistem bioflok. Karena saya basicnya di ikan gurami sistem bioflok ya. Itu pun sistem bioflok versi saya sendiri. Karena kalau saya buat versi seperti sistem bioflok ikan nila yang menggunakan titik aerasi yang banyak, itu memang tidak cocok teman-teman. Karena ikan gurami dia titik aerasinya tidak terlalu banyak kita buat. Jadi itu riset dari kita sendiri dan alhamdulillah dapat berhasil di budidaya ikan gurami, dan ini mau merambah ke budidaya ikan nila. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.